Pukul setengah 12 malam, kami yang berencana akan mendaki Gunung Slamet berkumpul di stasiun Pasar Senen. Dengan rekan kerja saya, ada Denny, Iman, Nuril, dan Dapa. Ya, Dapa adalah adiknya Nuril. Awalnya, kami berencana akan mendaki Gunung Argopuro. Namun, karena estimasi pendakian yang panjang, beberapa dari kami tidak bisa mengajukan cuti sebanyak itu. Akhirnya kami memutuskan ke Gunung Slamet saja. Mungkin belum jodohnya untuk menyambangi Gunung Argopuro. Kami sampai di kota Tegal pada pukul 3 pagi. Lalu mencari charteran untuk ke base camp Permadi Guci. Dan di perjalanan kami sempatkan untuk melaksanakan sholat subuh. Lalu lanjut mencari pasar lokal, membeli perlengkapan logistik kami yang kurang. Gorengan bro, Gorengan Tegal bro. Gorengan juga vitamin. yoi. Gorengan. Di kejauhan, tampak megah berdiri Gunung Slamet, seraya menyapa dan memanggil kami. Pagi itu sungguh indah sekali. Lalu sesampainya di base camp, kami langsung mengurus registrasi dan tak lupa untuk mengisi perut kami yang sudah lapar. Dan setelah itu kami memutuskan untuk memakai jasa ojek yang kami sewa dengan biaya 50.000 per orang dengan jarak tempuh 4 km. Alasan kami memakai jasa ojek tentu karena ingin mempersingkat durasi waktu pendakian serta membantu perekonomian warga sekitar. Alasan saja. Oh iya, menurut saya ojek di Gunung Slamet ini adalah salah satu ojek yang paling ekstrim dari dua ojek yang pernah saya naiki di Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Betapa tidak, bahkan saya sempat terjatuh saat menaiki ojek sebelum sampai di pos 1. Untung tidak mencederai kaki saya. Lanjut. Sampai di pos 1, kami peregangan otot sebentar dan mempersiapkan diri untuk memulai pendakian. Kami berjalan sangat santai dan tidak terburu-buru. Kami sepakat kalau ada yang capek bilang saja, jangan sungkan-sungkan, karena terlalu banyak melewati kenikmatan dalam ketergesa-gesaan. Lalu di perjalanan menuju pos 2, teman saya yang bernama Dapa memuntahkan isi perutnya. Mungkin karena gagalnya aklimatisasi atau kurangnya peregangan otot yang menyebabkan memuntahkan isi perutnya. Namun ini adalah hal yang wajar di setiap pendakian. Bukan alasan apa-apa. Yang terpenting kita tidak berjalan mundur dan tetap bersemangat. Apa nih? Ini adalah penemuan Electrus pernicius. Electrus pernicius. Oh, sebentar, Le. Sebentar, baik-baik. Ini saya Kontolio. Jeleknya. Yang menyenangkan dari pendakian, kita bisa melihat semua flora dan fauna hidup bebas di alam raya. Sungguh ironi, di kota-kota besar justru hewan endemik harus diperjualbelikan demi keuntungan pribadi. Astaga. Singkat cerita, sampailah kita di pos 3 untuk beristirahat dan makan siang. Dengan bekal yang sudah kami beli di base camp, rasanya makan siang saat itu terasa nikmat, walau dengan lauk yang sederhana. Mungkin karena dimakan bersama kawan-kawan dengan bumbu canda dan tawa. Oh iya, di pos 3 kami bertemu dengan teman-teman dari Bandung dan Malang. Kami berbagi cerita, bercanda, dan mengajak untuk naik bersama. Justru disinilah letak istimewanya dalam sebuah pendakian. Menemukan dan menjalin persahabatan baru tanpa mengenal suku,
ras, dan agama, apalagi titel dan kekayaan sebuah manusia. Di gunung, semua manusia terasa sama, canda dan tawa tidak lagi sepura-pura di kota. Kita sama-sama saling menyemangati. Dan menurut saya, mendaki gunung itu mengajarkan kita untuk memahami dan belajar merendah angkuh. Jadi kita sama-sama bisa belajar tanpa menjadi sombong dan belajar untuk merendah diri. Jika boleh mengutip kata-kata dari teman saya, mendaki gunung bukan untuk mengibarkan bendera, tetapi untuk menerima tantangan, nikmati udara, dan lihatlah pemandangannya. Naiki agar kamu bisa melihat dunia, bukan agar dunia bisa melihat kamu. Tidak butuh waktu lama, setelah berjalan dari pos 3, akhirnya kami sampai di pos 4, tempat untuk mendirikan tenda. Sesampainya di pos 4, kami langsung bersih-bersih, sholat, dan mempersiapkan masakan untuk makan malam. Tepat pukul 2 malam, kami melanjutkan pendakian kembali untuk mencapai puncak Gunung Slamet. Oh iya, di sini kami tidak summit sendiri. Kami melakukan summit bareng dengan 2 kelompok lain, yaitu teman-teman dari Bandung dan teman-teman perempuan dari Guci. Ya, dari Guci, alias warga sekitar. Karena tim kami berjalan perlahan, maka tim perempuan dan tim Bandung berjalan lebih dulu. Saya sampai terkesan dengan fisik teman-teman perempuan yang sangat kuat tanpa banyak berhenti. Tim kami malah sempat tertinggal berkali-kali. Seakan terus berjalan perlahan, tak terasa sinar mentari menampakkan cahayanya. Rasanya hangat sekali. Tanpa banyak kata yang terucap, saya hanya bisa terus-menerus kagum dengan cantiknya pemandangan pagi ini. Betapa tidak, gradasi warna oranye dan lautan samudera awan seakan menyihir semua tatapan yang tertuju padanya. Yang terucap hanya rasa syukur masih bisa diberi kesempatan untuk melihat karya Tuhan secantik ini. Kami berjalan terus perlahan dan perlahan. Kami memang pejalan pelan, tapi tidak pernah berjalan mundur. Semua yang sudah dimulai harus diselesaikan. Oh iya, di pendakian kali ini, Gunung Slamet menjadi gunung terakhir pelengkap ekspedisi Triple S saya. Kata orang sih Triple S Jawa Tengah, yaitu Sumbing, Sindoro, dan Slamet. Menurut saya semua gunung mempunyai kelebihan masing-masing. Tanpa menyandang gelar 3S pun, kita harus tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tanpa harus menyombongkan diri. Toh bukankah mendaki gunung adalah seni belajar menaklukkan diri sendiri? Yang selama ini lu bilang Bener kalau kata ini lo kata samudra di atas awan. Namanya lautan awan, bro. Bahkan saya malu jika saya disebut pendaki. Saya lebih suka disebut sebagai penikmat. Di zaman sekarang, banyak pendaki-pendaki yang sering membuang sampah di gunung, meninggalkan teman saat hipotermia, dan masih banyak berita-berita negatif pendaki yang beredar di sosial media. Walau tak semua pendaki seperti itu, mungkin hanya oknum yang mengatasnamakan pendaki. Jadi saya malu jika saya disebut pendaki. Saya hanya penikmat. Mentari pagi seraya menyemangati langkah kaki kami. Sempat kesal dengan jalur yang begitu rumit. Bayangkan saja, trek yang kami lalui adalah batu lepas, yang berarti batu yang kami pijak adalah batu yang bisa jatuh seketika. Jika kita tidak berhati-hati menapakkan langkah, bisa-bisa kita yang terperosok jatuh, atau batu yang menggelinding mengenai pendaki yang ada di belakangnya.
Tepat pukul setengah 8 pagi, akhirnya saya menapaki jejak di atap Jawa Tengah. Ya, Gunung Slamet menjadi penyandang atap Jawa Tengah dengan ketinggian 3.432 mdpl, tertinggi kedua setelah Gunung Semeru di Pulau Jawa. Gila. Disusul Dapa yang akhirnya sampai juga di puncak. Lalu seterusnya Nuril yang akhirnya berhasil menyelesaikan remedialnya di Gunung Slamet beberapa tahun yang lalu. Setelah terpincang-pincang akhirnya nyampe juga. Lulus nih remedialnya. Iman juga tak ingin kalah eksis. Dokumentasi selebrasi di puncak. Begitupun Denny yang sudah menginjakan kaki duluan di puncak Slamet. Welcome to Slamet. Rasa haru dan bangga melebur menjadi satu, mengingat perjalanan kami yang akhirnya terbayar tuntas ketika menginjakan kaki di atap Jawa Tengah. Tak berlama-lama di puncak, tim kami bertemu dengan tim Bandung dan tim perempuan. Akhirnya kami memutuskan untuk turun bersama, bercanda di sepanjang trek, saling mengingatkan hati-hati jika ada trek yang terjal, dan saling menyemangati satu sama lain. Jika dipikir-pikir, sangat ironis sekali betapa masih banyaknya sampah yang berserakan di gunung. Entah masih banyaknya orang-orang yang belum sadar akan kerusakan lingkungan, atau memang belum pernah mendapatkan edukasi tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah. Semoga kita adalah orang-orang yang sadar akan hal itu. Seakan berjalan terus ke bawah, tak terasa kami sampai juga di pos 4, tempat kami mendirikan tenda. Kami langsung masak dan packing semua peralatan untuk persiapan turun ke base camp. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba kaki Nuril terasa kram sampai terjatuh saat berdiri. Awalnya kami kira hanya kram biasa, dan sudah saya beri obat gosok dan pijitan di sekitar kakinya. Saat beranjak meninggalkan pos 4, lagi-lagi Nuril yang sedang berjalan santai terjatuh. Tanpa pikir panjang, tas carrier yang dibawa Nuril kini dibawa oleh Iman guna meringankan beban, dan Iman dengan inisiatif turun duluan untuk mencari bantuan. Nuril yang kakinya semakin terasa sakit kini harus berjalan tertatih-tatih. Jalan sebentar, jatuh lagi, terus seperti itu. Sampai pada akhirnya kami mendirikan tenda di pos 3 menunggu bantuan dari Ranger Gunung Slamet. Tepat pukul 11 malam, akhirnya bantuan datang. Nuril terpaksa harus dievakuasi dengan cara digendong. Kami berkemas dan langsung turun ke bawah. Akhirnya kami sampai base camp tepat pukul 4 pagi dini hari. Terima kasih Ranger Gunung Slamet via Permadi, jasamu abadi. Oh iya, teman kami Iman yang sudah turun duluan di base camp ternyata sempat menunggu kami di pos 1, sampai akhirnya mendapatkan kabar dari pendaki lain kalau tim kami yang menunggu di pos 3 meminta untuk dievakuasi. Sesampainya di base camp, ternyata Iman dan tim perempuan sudah menunggu kami. Lalu kami beristirahat di homestay salah satu tim perempuan tersebut. Kami dijamu layaknya saudara dekat, dikasih teh hangat, dibuatkan sarapan, hingga diajak untuk mandi di air hangat ikonik khas desa ini. Ya, Taman Wisata Alam Guci. Saya selalu berpikir, ternyata rezeki itu tidak selalu tentang uang. Menemukan kawan baru seperti ini juga bagian rezeki dari Tuhan.
Ah, rasanya segar sekali setelah pendakian panjang dan sempat terjadi kecelakaan. Akhir kata, selalu ada tempat recovery walau hanya sebatas dekapan. Sekali lagi, terima kasih untuk teman-teman yang sudah terlibat dalam pendakian kali ini. Saya undur diri, salam lestari.